Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ucu Sudarsono, guru SMA Negeri 1 Kalipaten. Kali ini akan mengetahui tentang pemecahan masalah pembelajaran siswa, yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran biologi di kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Kadipaten. Adapun latar belakang masalah yang timbul di kelas 11 IPS ini antara lain adalah yang pertama adalah karena adanya perbedaan penjurusan mengakibatkan siswa kelas 11 IPS itu tidak merasa tertarik untuk memperhatikan materi biologi. Yang B, perbedaan penjurusan mengakibatkan siswa kelas 11 IPS itu menjadi merasa masa bodoh karena tidak perlu lagi belajar biologi. Dan yang C adalah perbedaan penjurusan mengakibatkan motivasi belajar siswa kelas 11 IPS menjadi menurun dalam pembelajaran biologi. Sebelumnya, marilah kita simak terlebih dahulu pengertian mengenai motivasi belajar. Bahwa motivasi belajar adalah motivasi yang ada di dalam dunia pendidikan atau motivasi yang dimiliki oleh peserta didik, dalam hal ini adalah siswa. Sardiman mengemukakan bahwa motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas tertentu demi mencapai tujuan. Berawal dari kata motif, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila keinginan untuk mencapai kebutuhan sangat kuat. Selain itu, menurut Dimyati dan Mujiono, motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Sedangkan Nasution menyatakan bahwa motivasi peserta didik dalam hal ini siswa adalah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga siswa mau melakukan apa yang dapat dilakukannya. Sebelum kita melakukan tindakan dalam hal ini untuk meningkatkan motivasi dalam belajar, ada baiknya kita terlebih dahulu mengenal tentang fungsi motivasi dalam belajar. Motivasi belajar mendorong timbulnya tingkah laku dan mempengaruhi serta mengubah tingkah laku siswa. Yang pertama, berfungsi mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua, bahwa motivasi itu berfungsi sebagai pengarah atau mengarahkan perubahan untuk mencapai yang diinginkan. Dengan demikian, maka motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Sedangkan yang ketiga, fungsi motivasi dalam belajar adalah sebagai penggerak tingkah laku seseorang. Selain itu, motivasi belajar berfungsi sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi. Selanjutnya adalah bagaimana membangkitkan motivasi belajar siswa. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh guru dalam membangkitkan motivasi belajar siswa, baik motivasi secara intrinsik maupun motivasi secara ekstrinsik, yaitu dengan cara yang pertama adalah memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Yang kedua adalah adanya persaingan atau kompetisi di dalam kelas. Yang ketiga adalah pemberian hadiah atau pujian terhadap siswa-siswa yang memiliki prestasi baik dan memberikan hukuman kepada siswa yang prestasinya mengalami penurunan. Sedangkan yang keempat adalah adanya pemberitahuan tentang kemajuan pembelajaran siswa. Setelah memahami permasalahan di atas, maka langkah-langkah yang sudah saya lakukan antara lain adalah yang pertama adalah mengkondisikan kepada siswa bahwa
waktu KBM adalah waktu belajar yang efektif. Yang kedua, memberikan inspirasi dengan cerita-cerita orang-orang sukses. Yang ketiga, memberikan pujian, hadiah, dan cerita-cerita lucu yang berorientasi pada upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, memaksimalkan media belajar, yaitu dengan menggunakan metode diskusi langsung, menggunakan metode kelompok, selalu membimbing dan mengawasi pengerjaan LKPD, dan menayangkan video yang menarik, yaitu tentang materi-materi biologi atau tentang kisah-kisah orang sukses. Hasil yang diharapkan setelah usaha-usaha yang saya lakukan dalam meningkatkan motivasi belajar adalah, alhamdulillah, siswa menjadi menyadari bahwa KBM adalah waktu belajar yang baik. Yang kedua, siswa menjadi tertarik dan memperhatikan dan merasa senang dengan materi-materi pembelajaran. Yang ketiga, perilaku siswa menunjukkan perubahan, sehingga lebih fokus untuk memperhatikan materi pembelajaran. Dan yang keempat, siswa-siswa kelas IPS karena merasa diperhatikan dan diawasi dalam pengerjaan LKPD secara berkelompok, membuat perhatian mereka menjadi lebih bersungguh-sungguh. Terima kasih, itu saja barangkali pemaparan dari bagaimana upaya untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas 11 IPS di lingkungan SMA Negeri 1 Kadipaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.